Kita masih membahas materi mengenai rekonsiliasi fiskal. Oke, di sini ada bagian pajak perusahaan. Nah, kita sekarang membahas mengenai pajak perusahaan. Waktu di kelas 10, di kelas 11 kita sudah membahas mengenai pajak perorangan atau pajak pribadi. Nah, sekarang kita beralih ke pajak perusahaan. Di sini untuk perusahaan itu ada beberapa pajak yang harus dibayarkan. Yang pertama, perusahaan itu akan dipotong atau dikenakan PPh 23 atas penghasilan jasa. Itu yang pertama. Kenapa kita kena PPh pasal 23? Karena untuk 23 itu adalah penghasilan jasa. Nah, penghasilan jasa ini contohnya adalah perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan itu kenapa dikatakan perusahaan jasa? Nah, karena dia menghasilkan suatu produk yang nanti akan kita salurkan kepada masyarakat. Makanya di sini akan dikenakan penghasilan atas jasanya. Kemudian, selain penghasilan, perusahaan tersebut juga akan dikenakan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Karena dalam suatu perusahaan pasti punya bangunan dan bangunan itu pasti berdirinya di atas suatu tanah. Makanya akan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Kemudian akan dikenakan juga bea materai. Nah, dalam suatu perusahaan pasti ada beberapa surat berharga yang ditandatangan di atas materai, makanya akan kena bea materai. Kemudian ada ada BPHTB. Nah, di sini ini mengenai pajak penerbitan barang-barang atau produksi, kemudian bisa juga mengenai barang-barang yang kita kita salurkan ke masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pajak daerah. Nah, pajak daerah di sini karena kita mendirikan perusahaan pasti kita akan akan mengadakan surat perizinan pendirian perusahaan tersebut. Makanya pajak tersebut masuk ke pajak daerah karena surat perizinan tersebut akan dibayarkan atau dibuat dan kita akan membayarnya ke daerah. Makanya dinamakan pajak daerah. Nah, selain untuk pajak penghasilan jasa, kemudian PBB, bea materai, kemudian ada BPHTB, kemudian ada pajak daerah, itu yang dikenakan langsung ke perusahaan. Dan ada juga yang akan kita potong ke orang lain. Contohnya, kita mempunyai karyawan, kemudian kita membayar pajak membayar gaji karyawan. Nah, nanti karyawan tersebut akan dipotong PPh 21 atas gaji karyawan tersebut. Nah, itu yang memotong adalah perusahaan. Nanti akan dikalkulasikan dan akan diserahkan ke kantor pelayanan pajak. Dan berikutnya ada juga PPN atas penyerahan barang atau jasa. Nah, PPN ini biasanya akan kita kenakan kepada orang yang membeli barang atau jasa tersebut. Sehingga PPN itu bukan berasal dari perusahaan tapi dari konsumen. Nah, sama halnya dengan PPh. Tadi bukan berasal dari PPh 21 itu bukan berasal dari perusahaan, tapi berasal dari karyawannya. Tapi semua itu akan kita kalkulasikan atau kita kumpulkan dan nanti akan disetorkan ke kantor pelayanan pajak. Nah, dari pajak yang sudah dikalkulasikan atau sudah dikumpulkan baik dari pihak perusahaan tersebut ataupun dari pihak karyawan dan konsumen itu akan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak dan kemudian pajak tersebut akan
dibayar atau disetorkan ke kas negara. Itulah bagian pajak perusahaan. Nah, nanti untuk perhitungan pajak perusahaan berarti untuk dipotong PPh 23 itu yaitu penghasilan, kemudian ada beban yang dapat dikurangkan. Nah, itu berarti bebannya mengurangi. Kemudian di situ nanti akan ketemu penghasilan kena pajaknya. Jadi penghasilan yang akan dikenakan pajak. Setelah itu akan dikalikan tarif pajaknya berdasarkan peraturan perundang-undangannya. Itu ada pajak terhutang setahun fiskal, berarti pajak terhutang dalam satu periodenya. Kemudian ada kredit pajak. Nah, ini ada beberapa potongan. Yang pertama dipotong pihak lain, yaitu PPh 22 dan 23. Kemudian ada pajak luar negeri, yaitu PPh 24. Dan ada angsuran pajak, yaitu PPh 25. Nah, nanti semua itu akan dikenakan juga pajak kurang atau lebih bayar, yaitu PPh 29 atau 28. Nah, inilah contoh atau rumus perhitungan dari pajak perusahaan. Kemudian yang berikutnya ada hakikat rekonsiliasi. Untuk hakikat rekonsiliasi itu ada 3. Yang pertama, dari pelaksanaan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan, beberapa dari ketentuan perpajakan. Nah, nanti dari pelaksanaan tersebut akan ada perbedaan yang timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi atau perbedaan konsep penghasilan. Nah, perbedaan ini antara pembukuan berdasarkan perusahaan dengan perpajakan itu akan mengalami suatu perbedaan. Nah, dari timbulnya suatu perbedaan tersebut, maka akan dibuat penyesuaian diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dari laba akuntansi yang telah dilaporkan perusahaan. Nah, jadi hakikatnya itu 3. Yang pertama pelaksanaan pembukuannya, kemudian terjadi suatu perbedaan, dan akhirnya kita akan membuat penyesuaian. Kemudian untuk teknik rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilakukan dengan membuat laporan laba rugi fiskal dari laporan laba rugi akuntansi. Nah, untuk laporan fiskal itu berarti laporan laba rugi dari pihak pajaknya. Dan untuk laporan laba rugi akuntansinya itu adalah laba rugi dari perusahaan. Laba rugi akuntansi disesuaikan dengan koreksinya untuk mendapatkan nilai pendapatan atau beban menurut fiskal. Cara ini tepat untuk tujuan pajak. Nah, jadi tadi setelah kita membuat laporan laba rugi secara fiskal ataupun secara akuntansi, nah nanti kita akan koreksi untuk mendapatkan pendapatan yang sesungguhnya dan beban yang sesungguhnya yang diakui menurut fiskalnya atau pajaknya. Sehingga nanti kita akan bisa membayar berapa besar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Kemudian untuk koreksi dilakukan dengan menambah atau mengurangi nilai koreksi dari laba sebelum pajak. Teknik koreksi ini disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk koreksi ini ataupun untuk laporan tadi itu tetap acuannya itu berdasarkan laporan laba rugi yang sudah dibuat oleh perusahaan dulu. Baru kita akan koreksi berdasarkan fiskalnya atau peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara tersebut. Di dunia praktek, teknik rekonsiliasi yang lebih banyak digunakan untuk tujuan pengisian SPT, yaitu surat pemberitahuan tahunan. Namun penyajian dalam catatan atas laporan keuangan menggunakan teknik koreksi
negatif atau positif atas laba sebelum pajaknya. Nah, nanti dikoreksi itu kan tadi ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Kalau untuk pendapatan berarti dia akan berpengaruh negatif karena akan mengurangi labanya. Dan untuk beban itu akan masuk ke posisi di negatifnya atau pengaruh negatifnya karena dengan adanya beban berarti dia akan mengurangi laba yang diperoleh oleh laporan perusahaan tadi. Nah, di sini ada trade-off akuntansi perpajakan. Nah, di sisi akuntansi bersifat menguntungkan sebab akan menarik minat pemegang saham potensial. Perusahaan terbuka akan memprioritaskan kepentingan ini. Nah, maksudnya untuk laporan akuntansi dan perpajakan itu dari laporan keuangannya, itu untuk pihak akuntansi itu sangat menguntungkan. Dan untuk pihak perusahaan ini akan memprioritaskan kepentingan umum karena akan di-share kepada misalkan kepada pemberi kredit, kemudian kepada pemerintah, bahwa kita sudah membayar pajak dan dari situ kita juga akan memberikan informasi kepada pihak-pihak bahwa perusahaan kita sudah mengalami keuntungan. Kemudian tingginya laba di sisi perpajakan bersifat tidak menguntungkan sebab meningkatnya beban pajak yang harus dibayar. Nah, kalau untuk dunia perpajakan atau untuk pajak di bidang perusahaan ini, jika kita mengalami kenaikan laba, itu tidak akan menguntungkan bagi dunia perpajakan di perusahaan kita. Karena perusahaan akan merasa, oh saya untungnya besar, berarti pajak yang harus saya bayarkan itu tinggi. Tapi beda halnya kalau laba tinggi kita itu untuk konsumsi kreditur atau pihak lain karena dengan adanya kenaikan laba yang tinggi itu orang akan makin percaya untuk menanamkan saham di perusahaan tersebut. Nah, kalau perpajakan itu kenapa tidak menguntungkan dengan adanya laba yang tinggi karena perusahaan tersebut harus membayar pajak lebih tinggi. Kemudian latar belakang perbedaan. Akuntansi dan perpajakan ditetapkan oleh otoritas yang berbeda dan dengan tujuan yang berbeda. Perbedaan antara akuntansi dengan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di negara lain. Peneliti pajak terkait box tax gap, di sini apa penyebab BTG-nya, kemudian apa akibat terjadinya BTG, kemudian apa BTG dapat dianggap sebagai alat untuk melakukan earning management. Nah, inilah latar belakang dari perbedaan laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan perpajakan. Nah, di sini ada kerangka perbedaannya. Nah, kalau akuntansi atau perusahaan itu pasti berpatokan pada PSAK. Nah, kalau pajak itu patokannya adalah undang-undang perpajakan. Nah, di sini ada perbedaan juga, ada permanen dan temporer. Nah, maksudnya temporer itu pajak tangguhan, kemudian ada aktiva atau utang, ada beban atau pendapatannya. Nah, untuk yang permanen itu kita hanya berdasarkan box tax gap dan efek tax rate. Nah, itulah perbedaannya. Kemudian di sini dijelaskan juga macam perbedaannya berdasarkan sifatnya. Itu ada positif bersifat meningkatkan penghasilan kena pajak atau PKP dan negatif itu bersifat mengurangi PKP. Nah, tadi untuk yang positif itu justru malah bebannya. Kemudian untuk yang negatif itu adalah pendapatannya. Kemudian ada berdasarkan jangka waktu. Temporer merupakan
akibat perbedaan waktu pengakuan, namun akan berujung pada hasil akhir serupa. Dan untuk permanennya merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu. Kemudian ada langkah penyesuaian perbedaan. Yang pertama ada laba akuntansi, kemudian ditambah penghasilan yang belum diakui, kemudian dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak, dan ditambah biaya non-deductible, kemudian dikurangi biaya, kemudian akan dikurangi penghasilan kena PPh final, dan akan ditambah biaya 3M penghasilan final, kemudian ada penghasilan kena pajak atau PKP, kemudian menghitung beban pajak kini dan mencatat pada pajak tangguhannya. Nah, pajak tangguhannya berarti pajak yang akan dibayarkan. Di sini juga ada pencatatan pajak tangguhan. Nah, bisa kalian lihat di sini ada bersifat kena pajak dan bersifat dapat dikurangkan. Untuk memunculkan beban pajak, tangguhan dilaporkan ke laba rugi, itu yang bersifat kena pajak. Kemudian memunculkan liabilitas pajak, tangguhan di laporan posisi keuangan. Dan untuk yang bersifat dapat dikurangkan, itu memunculkan manfaat pada tangguhan di laporan laba rugi dan memunculkan aset pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Nah, di sini juga diketahui ada kesalahan pembebanan dan kapasitas. Nah, yang pertama, kesalahan pencatatan dapat berupa beban biaya atau perolehan aset. Kemudian yang kedua, seharusnya pengaruh atas perolehan aset dikapasitaskan dan tidak dibebankan. Kemudian yang ketiga, perbedaan akibat kesalahan ini bersifat temporer sebab seiring berjalannya waktu aset yang dikapitalisasi akan dibedakan secara bertahap melalui beban penyusutan. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan di awal. Jadi, pertama kita akan menyusun laporan keuangan, laporan laba rugi berdasarkan perusahaan dan fiskalnya. Kemudian, kita akan koreksi mana saja yang ada perbedaannya. Dan nanti baru akan dilakukan penyesuaian. Nah, laporan keuangan dan laporan fiskal di sini dijelaskan untuk laporan keuangan dipergunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal setelah dilakukan rekonsiliasi atau koreksi. Untuk laporan fiskal disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan sekaligus menjadi dasar pengumpulan komponen tertentunya. Nah, jadi tetap sebelum kita membuat laporan fiskal, kita harus menyusun dulu atau membuat laporan keuangannya berdasarkan perusahaan. Nanti di fiskal kita akan melakukan koreksi. Nah, setelah dikoreksi, kita akan menemukan laporan fiskal yang sesungguhnya. Nah, nanti dari laporan fiskal yang sesungguhnya itu, kita akan mengetahui berapa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Nah, itu mengenai penjelasan dari rekonsiliasi fiskal.